Bab 3548. Ledakan dunia batin. Ilmu sihir semacam ini, bahkan sebagai kultivator dua kegagalan, agak berlebihan. Apa yang ingin kamu katakan? Kata sepuh. Kamu bilang aku semut, maka aku akan mengambil semut sebagai contoh. Mata Erikin berkedip-kedip dengan cahaya. Dalam sekelompok semut, hanya ratu semut yang dapat mereproduksi keluarga. Dia adalah raja mutlak dari koloni semut, tetapi dia bukan yang paling menguasai semua semut. Jadi aku berpikir, pelayan darah kamu hampir tak terkalahkan, tetapi mungkinkah kamu memiliki kemampuan yang sama untuk dibangkitkan dan tak terkalahkan sebagai pelayan darah? Tapi tidak ada metode yang tak terkalahkan di dunia ini. Jika kamu sekuat pelayan darah, maka di seluruh dunia kultivasi, siapa lagi lawanmu? Kebangkitan tak terkalahkan, tak terbatas, dan dapat memanggil sejumlah besar pelayan darah. Ilmu sihir seperti itu tidak mungkin ada. Jadi, kamu adalah ratu semut yang rapuh. Itu sebabnya kamu menjaga jarak yang sangat jauh dariku ketika pelayan darah menyerang. Itu sebabnya kamu meninggalkan pelayan darah ke-9 di tubuhmu, yaitu untuk melawan cahaya pisau, pelayan darah yang kamu muntahkan di akhir. Omong kosong, mana buktimu? Raut wajah Sepo langsung berubah, dan matanya menyipit. Kamu mungkin mengira aku tidak melihatnya. Sebelum kamu membangkitkan pelayan darah, butuh lebih dari 20 napas waktu, dan ketika kamu makan cahaya pisau, waktunya tidak cukup. Jadi, apa yang selalu kamu khawatirkan sehingga kamu harus melindungi dirimu dengan satu pelayan darah? Karena tubuhmu lemah, apalagi setelah pelayan darah itu pergi, kamu hanyalah kultivator dua kegagalan yang paling lemah. Kamu bahkan bisa menebak celahku saat bertarung. Mata Erikin dipenuhi semacam cahaya aneh yang membuat Sepo terlihat khusyuk untuk pertama kalinya dan merasa tidak nyaman di hatinya. Perasaan ini membuatnya lebih takut daripada ketika dia menghadapi Erikin dengan seluruh kekuatannya sebelumnya. Pada saat itu hanya ketakutan singkat antara hidup dan mati. Dan dia juga memiliki pelayan darah, memiliki metode rahasia, dan tahu bahwa dia tidak akan mati. Tapi kali ini, Erikin dengan mudah menunjukkan kelemahan terbesar dalam ilmu sihirnya yang tidak diketahui siapapun. Ada yang salah, nafas dan ekspresimu berbeda, kamu bukan orang yang dulu. Sepo meneliti. Tidak, hanya saja aku memasuki alam lain yang tidak aku ketahui. Aku kira itu mungkin disebut alam diriku. Erikin tersenyum kecil. Yah, aku tidak peduli bagaimana keadaanmu sekarang, jadi memang kenapa kalau kamu tahu. Setelah terkejut, Sepo kembali tenang dan tersenyum. Tubuhku memang sangat lemah, jadi aku akan menggunakan pelayan darah untuk berurusan denganmu, tapi jadi apa? Kamu sudah menebak semuanya. Tapi sekarang kamu tidak bisa membunuhku, rahasia ini akan tetap terkubur, tidak ada yang tahu. Darah terus membalut, menyebar ke telapak kaki, pergelangan kaki Erikin, dan naik ke atas. Walaupun aku adalah fase penilaian dua kegagalan yang paling lemah sekarang, reikimu habis, meskipun aku satu penurunan, kamu tidak bisa membunuhku. Apakah itu benar? Ekspresi wajah Erikin tidak berubah sama sekali. Jika aku memiliki sesuatu di tangan aku yang dapat membunuh kamu tanpa reiki. Erikin membalik telapak tangannya, dan ada banyak barang di telapak tangannya, yang membuat kulit Sepo sangat berubah. Aku dengar selain tidak boleh menggunakan piringan formasi, perang berdarah juga tidak boleh menggunakan jimat dalam jumlah banyak. Tetapi tidak disebutkan bahwa jimat yang ditinggalkan oleh kultivator lain tidak boleh digunakan.
Aku harus mengatakan bahwa kecepatan jimat yang digambarkan oleh Taoist Gu barusan benar-benar cepat. Benda-benda di tangan Eric Kin adalah jimat-jimat, berjumlah puluhan juta. Sepo hanya merasakan suara mendengung di kepalanya. Begitu banyak jimat tingkat tinggi, sekali diledakkan, pasti tidak lebih lemah dari pukulan penuh puncak satu penurunan. Dan sekarang dia terluka dan kehilangan pelayan darahnya. Dia tidak sanggup menanggung begitu banyak jimat, ini akan meledak di tubuhnya. Taoist Gu ini benar-benar luar biasa. Saat aku bertarung dengan Orlando, ternyata dia melukis puluhan juta jimat ledakan, ditambah puluhan juta jimatku, seharusnya bisa meledakkan perutmu, itu seharusnya cukup untuk membunuhmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu menyalakannya, kamu dan aku akan mati bersama. Mengetahui apa yang akan dilakukan Eric Kin, wajah Sepo seketika berubah. Sepo memikirkan banyak kemungkinan, tapi dia tidak menyangka Eric Kin memiliki begitu banyak jimat ledakan di tangannya. Apa asal-usul bajingan ini? Apa yang dia lakukan dengan begitu banyak jimat ledakan? Lagi pula aku harus mati, jadi kenapa tidak mati bersama? Eric Kin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, jimat yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti serangga terbang. Jangan impulsif, aku berjanji untuk memberikanmu menyerah. Tunggu beberapa napas, aku akan melepaskanmu. Teriak Sepo. Sudah terlambat, aku sudah membakarnya. Kamu benaran gila. Merasa terancam lagi, Sepo berteriak terus. Dia tidak mengerti mengapa bajingan ini harus mati bersama, meskipun dia sudah berjanji untuk melepaskan Eric Kin. Dengan geraman pelan, hisapan dunia batin berubah menjadi penolakan. Eric Kin merasa bahwa kekuatan tolak yang kuat tiba-tiba meletus di sekelilingnya, mendorongnya untuk terbang keluar. Sayangnya, reaksimu agak lambat, dan jimat-jimat ini tidak bisa disingkirkan. Eric Kin melepaskan tangan, dan Sepo hampir kehilangan akal karena jimat-jimat ini sudah mulai menyala di dunia batin ini. Setiap jimat seperti poin bintang, tetapi saat ini adalah cahaya penghancur kehidupan. Kamu gila, kamu akan mati jika melakukan ini. Melihat jimat itu tidak bisa keluar sama sekali, Sepo berteriak dan meraung. Iblis Fu, kamu telah membuat begitu banyak jimat ledakan, kali ini aku akhirnya menggunakannya. Melihat Sepo yang panik berusaha menghancurkan jimat, Eric Kin tersenyum. Dia sendiri sering mengambil puluhan juta jimat ledakan ini untuk menakuti orang lain, tetapi tidak terlalu sering menggunakannya. Kali ini, dengan jimat Taoist Gu, dia akhirnya bisa menonton kembang api. Kecepatan ledakan jimat sangat cepat, dan dengan puluhan juta jimat, Sepo tidak punya cara untuk memadamkan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Sepo menjerit dan wajahnya menghilang di dunia batin ini dalam sekejap. Dan Eric Kin membalik tangannya dan mengebor langsung masuk ke ruang obat pemurnian. Dia khawatir dengan seberapa tinggi kualitas ruang pemurnian obat, apakah itu akan mudah rusak. Belakangan, setelah dipotong dengan pisau Youyang, Eric Kin merasa lega ketika mengetahui bahwa teknik giok lebih kuat dari barang dewa. Puluhan juta jimat ledakan, angka yang terdengar menakutkan, tapi pisau Youyang belum tentu hancur dalam ledakan ini, apalagi ruang pemurnian obat. Ledakan. Dalam sekejap, di dunia batin Sepo, bintang-bintang tampak bersinar, dan kemudian, Reiki yang ganas meletus seperti gunung berapi, menyapu lingkungan dengan acak dan arogan. Di luar panggung darah, para kultivator yang masih belum paham dengan keadaan pun tiba-tiba melihat perut Sepo membuncit, lalu terdengar suara keras. Dalam sekejap, tubuh Sepo yang jelek dan gemuk menyebar ke segala arah,
dan reiki yang kacau menyembur, kekosongan merobek banyak celah dalam sekejap, dan awan asap membumbung ke langit. Sepo ini, kenapa tiba-tiba dia meledakkan diri? Bukan penghancuran diri, itu adalah Dewa Pedang Jiushu yang melakukan sesuatu di dalam dirinya. Dan di tengah asap yang kacau balau itu, jiwa Dewa Sepo yang lemas dan kehabisan napas bergegas menuju Penatuaku. Bersambung.